Halo cuy, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan mancing, lomba mancing ya, khususnya lomba mancing yang di Bali. Biasanya ini diadain setiap hari Minggu ya, dan sebagai tradisi di Bali juga, makanya aku ikut lomba ini. Saya ikut karena lombanya ini diadakan di dekat rumah saya ya, lokasi rumah saya di Blawatu. Terus yang diadakan ini di Ubud, jadi kan masih dekat-dekat lah ya, masih bisa lah kita jangkau pakai motor. Dan ini kakak saya yang sebenarnya ngajak. Kakak saya sebagai media partner dapat tiket 2, dikasih saya 1 untuk bermain duo ya. Haha, duo. Tackle set ya seperti biasa lah. Rod masih saya menggunakan rod custom, terus reel. Rencananya saya pakai reel Swan Lanang yang kemarin saya pakai trip buat mancing baby GT versi Freshwater Mania itu. Tapi karena saya pakai PE waktu itu, jadinya saya agak males ya, soalnya pasti akan sulit sekali mendapatkan ikan lele, karena ikan lele itu kalau khususnya di lomba itu agak sensitif cuy. Jadinya kalau lihat PE nggak disambung leader, karena saya juga gak bawa leader. Kalau kalian pakai PE aja, PE kosongan atau polosan, itu bakal memicu adanya kesensitifan dari ikan lele tersebut. Jadinya saya sarankan pakai leader. Sekalipun kalian pakai PE gak apa-apa, yang penting kalian pakai leader. Nah itu juga tujuannya leader cuy. Tapi ujung-ujungnya saya juga pakai reel kakak saya cuy. Ini reel HE100 ya. Gak tahu dari brand siapa, entah Soga hilang atau brand-brand lainnya. Tapi ini tulisannya HE100. Jadi reel ini menggunakan leader cuy. Makanya kakak saya menyarankan pakai reel ini, karena PE juga lebih sensitif kan. Jadi kesimpulannya, saya di reel Swan Lanang saya itu, saya hanya menggunakan PE polosan cuy, nggak disambung leader. Karena waktu itu saya hanya menargetkan ikan kecil yang mungkin lebih geragas ya, karena ikan kecil kan sifatnya belum terlalu was-was cuy, jadinya lebih geragas aja gitu. Nah, jadi makanya saya pakai reel HE100 ini, karena udah dikasih leader sama kakak saya. Itu pun disambung ya ke PE, soalnya kalau kalian nggak pakai PE atau leader kosongan jelek juga, nggak bisa cuy, karena leader kosongan itu gak bisa sepanjang itu kalian gulung di reel kalian. Jadi saya sarankan pakai PE, cuman ujungnya dikasih leader minimal 120 cm lah, atau yang paling pendek 50 cm. Dan jika kalian melihat adegan saya tadi menarik ikan, nggak tadi sih, tapi barusan. Nah, jadi itu sebenarnya ikan gabus malas sih, atau ikan betutu kalau istilah lainnya. Nah, ikan betutu ini sebenarnya ikannya agak sensitif cuy. Dia tuh lebih memilih adanya umpan banyak tapi gak cukup di mulutnya, tapi gak memilih umpan yang kecil tapi cukup di mulutnya. Nah, itu ikannya agak geragas tuh. Makanya kalian kalau mancing ikan betutu harus menggunakan tackle set yang pas dan bisa memasang umpan yang secukupnya, atau tidak banyak tidak sedikit, karena jika kalian memasangnya kebanyakan itu bakal ditarik lalu gak dimakan. Nah, cuma ditarik doang kan bikin greget. Nah, kalau kalian pasangnya kedikitan dia gak bawakan, ujung-ujungnya rugi kan, buang-buang waktu memilih ikan kayak gitu. Oke, saya tahu kalian pasti menunggu. Dari tadi saya spoiler, lombanya gak mulai-mulai. Sekarang udah mau mulai. Ikan pertama udah mau ditempar, dan kita akan memasang umpannya dulu. Umpan sudah dipasang, mari kita uncal. Udah, masih mau nonton kah? Respect buat si bro yang masih mau nonton. Nah, jadi saya spoiler dulu cuy ya. Lomba mancing itu ada 3 fase cuy. Nah, fase pertama itu adalah fase gencar cuy. Nah, maksud saya dari fase gencar ini adalah fase kefokus-fokusan atau ketegang-tegangan para pemancing. Karena di fase pertama ini ikan lagi sedang-sedang aktif cuy. Jadinya dia masih lagi masa mau makan, atau disenggol bacok kena badan, kena mulut, atau bahkan pernah nih saya lihat orang mancing di babak kedua. Kan babak kedua biasanya isinya master. Nah, itu dia senggol bacok karena di fase pertama ini dia aktivitas ikannya itu tinggi cuy. Walaupun dia kadang-kadang nggak mau makan, tapi aktivitas ikannya untuk menyenggol beberapa umpan itu lebih tinggi kebanding fase
kedua dan fase ketiga. Nah, untuk fase kedua biasanya berjalan di menit ke-15 sampai menit menit ke-19 cuy. Nah, jadinya fase kedua ini udah boleh lah kalian agak ceroboh dikit, atau kalian udah boleh lah santai-santaian dikit, gak boleh saya nggak melarang kalian tegang, maksudnya udah bisa kalian agak santai dikit. Nah, jadinya fase kedua ini bisa kalian strike 2 atau 3 ikan. Nah, 3 ikan itu paling jarang tuh biasanya. Kalau fase pertama yang paling banyak itu 10 ikan, terus yang paling dikit biasanya 6 sampai 7 ikan. Nah, fase ketiga ini adalah fase zong. Jadi fase zong ini akan berjalan pada menit ke-20 hingga akhir lomba. Jadinya kan saya nggak tahu tuh lomba kalian di sana berapa menit. Kalau di sini kayaknya satu jam kah? Enggak, 30 menitan kalau nggak salah. Nah, jadi dia tuh fase zong ini agak gimana gitu loh. Dia tuh agak banyak makan waktu cuy. Jadinya untuk di fase pertama dia hanya berjalan 5 menit. Jadinya menit ke-5 udah memasuki ke fase kedua. Nah, fase kedua dari biasanya 10 menit cuy. Nah, jadi kalau fase kedua biasanya dari menit 6 sampai menit ke-15. Nah, kalau khususnya saya di sini ya, karena lomba mancing kalian di sana saya nggak tahu seberapa lama. Kalau saya di 30 menit kayak gini. Menit kedua dari 6 hingga 15 menit. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Menit fase kedua di menit 6 hingga menit 15 menit. Lalu fase ketiga mulai 16 menit hingga akhir babak atau 30 menit. Mohon maaf di sini saya agak gagap cuy, karena saya masih agak tegang dengan efek lomba mancing tadi. Walaupun agak lebay sih kata saya, tapi memang saya tegang cuy, agak sedikit gagap jadinya. Oke, diajak. Jadi kalau sudah selesai ikan tebar yang kedua disiapkan, sedangkan dibawa ke dalam ada pancingan yang nyangkut di sebelah barat dari sungainya Yap, sesuai kata MC, kali ini maksudnya penebaran kedua akan mendekat cuy. Nah, jadi penebaran kedua ini adalah penebaran master cuy. Maksud dari penebaran master adalah penebaran ikan master yang jikalau kalian mendapatkan ikannya, kalian akan mendapatkan hadiah berupa uang atau cash ya. Cash biasanya kalau di sini ya juara 1 2,5 juta, juara 2 1,5, juara 3 1 juta, juara 4 500.000 kalau nggak salah. Ya benar cuy, jadi kuponnya saya lihat seperti itu. Tapi menurut saya ini peluang untuk mendapatkan master sangat sulit. Master teman-teman yang belum sempat tadi makan pagi sana. Nah, biasanya kan lomba itu biasanya ada 4 master. Nah, bayangkan 4 master jikalau maksudnya normal orang yang ikut lomba itu biasanya 800 peserta ya, 800 peserta hingga 1000 peserta. Jadi 4 ikan master itu direbutkan oleh 800 hingga 1000 peserta. Nah, kalian bisa lihat tuh berapa persentasenya kalian dapat. Hitung sendiri, saya udah gak bisa itu. Berapa itu? Coba 1000 kita bulatkan 1000. Ini ada 3 personil dari penghuni yang akan berangkat ya, dekati memancing yang mau belajar. Ngeri. Maksudnya persentase setiap orang mendapatkan ikan master itu berapa persen ya? Kalau diubah ke persen, 4 master doang. Biasanya kan normalnya 4 master tuh di setiap perlombaan. 4 master direbut oleh 1000 orang. Masing-masing orang itu persentasenya sangat tipis cuy. Jadi ya, kalau kalian misalnya dapat master itu hoki banget, hoki, sumpah hoki banget. Ini saya agak menghina kalian ya, tapi memang hoki banget. Jarang ada trik yang bisa mendapatkan master. Bahkan sebagai orang yang suka mancing seperti saya, asik, orang yang suka mancing seperti saya ini, udah lama saya mengikuti terjun dalam memancing. Itu sebelumnya saya belum pernah mendapatkan satu pun ikan master. Hanya orang-orang yang tertentu
bisa mendapatkan ikan master cuy, dari teknik atau dari cara dia memancing. Bentar, saya ini kelamaan spoiler atau kelamaan nunggu babak 2 nih cuy. Masih penasaran saya ini babak 2 kok selama itu cuk. Jadi lomba diadakan tadi pagi dan kondisinya saya ini lagi ngabut banget ngedit cuy. Bela-belain saya upload sekarang karena saya udah 3 minggu nih gak ada upload video atau video shorts karena saya ini lagi sakit cuy sebenarnya. Tapi sekarang ini udah agak sembuhan sedikit, jadinya bisa lah untuk mendapatkan adsense dari YouTube dikit-dikit. Ya gak apa-apa lah. Kondisinya tidak memungkinkan untuk kita gunakan semua zona. Jadi kita pepetkan dan pepetkan. Jadi panitia menyatakan Tolong support saya cuy dalam mengembangkan channel ini. Nah, channel ini masih kecil-kecilan ya, jadinya agak sulit lah untuk mengembangkannya. Tapi berkat kalian, gak mungkin saya dapat 4 subscriber cuy. Dan mohon maaf, ini dari tadi ada suara bebek. Nah, suara bebek ini agak mengganggu sih ya cuy. Soalnya saya syuting, maksudnya bukan syuting sih, tangkap suara di luar rumah, jadinya kan saya banyak tuh agak rawat-rawat peliharaan. Nah jadi kedengeran tuh suara bebek wek wek wek. Wajar lah keasikan spoiler malah lupa babak 2 jir. Ini babak 2 nya nggak jadi-jadi nih. Saya rencananya pengen pakai joran lentur di babak 2 nih. Sabaran lagi dikit soalnya ini penebarnya udah turun ya. siapkan pasti action selesai. Hal yang pasti ditunggu netizen sama dengan saya, penebaran. Nah ini udah mulai penebarannya ya. Nah penebaran kedua ini udah isi ikan master sih, tapi tunggu aja nanti saya dapat master atau tidak. Tapi kalian udah tahu kan dari suara saya ini, dari logat dan bicara saya ini, ini dia cuy, rod lentur yang saya maksud. Ini rod lentur custom, bukan dari saya tapi rod custom dari siapa itu? Pokoknya customernya dia tuh namanya Putu Sunarta. Ya itulah dari Pak Putu Sunarta. Nah ini dikasih pinjam kakak saya karena rod saya yang kaku itu tadi lampunya lepas cuy. Sudahlah. Kemudian 0332 Tidak apa-apa ya rod lentur, yang penting utamakan fungsinya. Tapi kalian nggak bisa nih sembarangan ngerasain tarik-tarikan di lomba mancing. Mending kalau kalian mau cari tarikan pakai jaran lentur di kolam aja, karena lomba mancing itu serius cuy. Jangan pernah kalian ke lomba mancing pakai rod lentur cuman buat cari sensasi, tapi kalian pakai rod lentur harus terpaksa cuy, karena lomba mancing itu tujuannya bukan mencari getaran atau tarikan, tapi lomba mancing itu tujuan dari untuk mendapatkan ikan. Jadinya lomba mancing itu mempertaruhkan tiket dengan beberapa ikan. Nah, ngerti kan kalian? Jadinya bukan untuk tarikan. Nah, untuk tarikan itu hanya bonus, itu pun hanya sekejap mata, seperti saya menaikkan atau melenderkan ikan lele tadi. Ngomong gini bukan berarti melarang kalian sih, bebas saja buat kalian. Kalau kalian cari tarikan ya udah boleh, cuman minusnya ikan lele itu kalau narik ya agak berontak aja, nanti kena pemancing lain ya sulit itu masalahnya. Seperti saya tadi mancing karena saya gak tahu itu ada senar, saya nyilang. Itu memang salah saya cuy, gak lihat-lihat dulu, saya lempar, saya nyilang, akhirnya kusut. Wah sulit, chaos banget tadi. Waduh tadi, tapi saya udah cut cuy karena saya malu juga tuh. Aduh, di sini saya mendapatkan strike yang tidak terduga cuy. Nah kalian lihat aja nih sekarang. Grup apa ini? Kontol betul anak-anak gini ya. Ini adalah strike termantap sekaligus strike terakhir saya, dan begitu kamera dimatikan ikannya malah nyambar. Gimana gak kaget cuk. Setelah strike terakhir ini saya langsung prepare dengan kakak saya untuk pulang cuy, karena setelah itu saya boncos.
lapangan di sini. Bisa ke sini. Kalau nanti udah kita waktu Prepare pun telah usai. Saya Engler Gesit mengucapkan bye bye. untuk memberi kesempatan